3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hari ini kita kelompok 1 datang observasi Thai Cafe yang berada di dekat kampus kita, yang dimana tujuannya itu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Dr. Hesti Krisnawati dengan mata kuliah yaitu komunikasi bisnis dan diplomasi dokter. Jadi hari ini saya sudah bersama Kakak Wilma sebagai owner Thai Cafe. Sebagai owner dari Thai Cafe ini. Jadi mungkin kita dari kelompok 1 ini akan mengajukan beberapa pertanyaan atau ingin mencari tahu lebih jauh tentang bagaimana Thai Cafe ini bisa sampai ada di titik ini. Mungkin yang ingin aku pertanyakan pertama kali ke kakaknya, Kak Wilma ya. Sebenarnya kenapa, apa inspirasi kakak sampai akhirnya kakak bisa membangun Thai Cafe ini? Oke, karena balik lagi kita punya namanya Thai Cafe ya. Berarti mungkin kita berkiblat dengan menu Thailand gitu. Okay. Dan sebelum saya mendirikan ini juga memang aku riset dulu apakah di sini memang ada cafe atau resto yang dengan konsep Thailand gitu, karena memang kebetulan di Sukabumi belum ada ya, mungkin kalau untuk street food banyak gitu, tapi untuk cafe atau resto memang kita belum ada di Sukabumi. Dan mungkin dari situlah muncul mungkin ide pertama untuk aku ingin buka ini Thai Cafe gitu. Terus cafe ini tuh didirikannya sekitar tahun berapa? Dan udah berapa lama? Kalau untuk berapa lamanya mungkin 1 tahun ya, 1 tahun gitu. Karena sebelumnya pernah di tempat sebelumnya, bukan di sini ya, karena di depan Nusa Putra banget. Tapi kalau untuk dihitung total itu 1 tahun lah, bermulai dari bulan Mei. Oh iya, waktu itu kan di sebelah sana ya kayak gitu, karena kan ada pembangunan jalan tol ya, jadi kebetulan pindah ke sini gitu. Jadi emang Thai Cafe itu yang aku baru tahu emang baru di sini doang gitu, yang cafe dengan konsep dari Thailand gitu. Iya. Mungkin selanjutnya kita pengen tahu sih Kak, gimana sih Kak cara kakak mempromosikan Thai Cafe ini, dan apakah audiens atau exposure dari para mahasiswa Nusa Putra itu baik atau kurang? Kalau untuk promosi ya tentunya gitu pasti kita yang utama media sosial gitu. Mungkin dengan aku posisi Thai Cafe tersebut di sini ya dekat dengan kampus, tentunya memang tujuannya untuk mahasiswa gitu, dan memang targetnya pun mahasiswa, anak sekolah. Jadi dengan adanya tempat dekat kampus, jadi otomatis mahasiswa Nusa Putra juga memang membantu sekali untuk berkembangnya Thai Cafe lah gitu. Berarti media sosial itu sangat berpengaruh ya, media sosial. Mungkin kalau untuk sekarang ya kita bisa promosi lewat Instagram, TikTok, ataupun berbagai media sosial yang tentunya mungkin nggak akan jauh dari konten kan. Mungkin kita promo dari produknya, promo buy one get one, atau promo kita barter dengan konten kreator. Itu mungkin kalau yang diterapkan sama Thai Cafe sih lebih promosi lewat konten kreator dan mungkin relasi saya terdekat juga gitu. Terus aku kalau misalkan boleh tahu nih Kak, dengan kan sekarang tuh emang lagi bisnis F&B di Sukabumi itu emang lagi hype banget nih, kayak pagi sekarang semakin banyak kafe-kafe baru berdiri di Sukabumi. Apakah itu menjadi sebuah kendala bagi Thai Cafe? Kalau kendala sih mungkin pasti ada aja ya, karena persaingan pasti ketat gitu kalau untuk di dunia F&B, dan mereka memang banyak yang untuk ide, konsep dan segala macam mereka berani gitu ya. Mungkin kalau untuk dari aku, untuk stabil adanya Thai Cafe ini dari konsep
juga aku bentuk untuk narik customer. Jadi setidaknya aku tidak akan turun lah gitu ya, tidak akan turun. Jadi tetap bermain di sosial media, nggak akan turun gitu, dan konsisten di media sosial, konsisten dengan makanan yang diberikan, terus konsisten dengan servisnya gitu. Tapi kalau boleh tahu nih Kak, Ya. di sebenarnya yang jadi paling top lah makanan atau minuman di Thai Cafe ini Oke. apa tuh Kak? Kalau boleh tahu kita. Sebetulnya kalau untuk signatur ya, Ya, signatur signatur, itu ya. kita punya sate khas Thailand. Sate khas Taiwan. Ya, sate khas Thailand itu memang belum ada di manapun. Ya. Aku bisa riset di Indonesia pun belum ada, baru ada di sini gitu ya. Sate Thailand, cuman karena kita memang baru naik sate Thailandnya yang lebih terkenal itu di burgernya. Oh, burgernya. Selain burger mungkin Kalau sate Thailand. itu kan kata kakak tadi sate Thailand. Iya. Nah itu tuh bahan bakunya dari apa? Kalau untuk khas Thailandnya itu sebenarnya dari babi ya. Tapi kalau untuk kita karena memang halal makanannya, jadi kita dibentuk dengan sate ayam, gitu. ayam. Tapi untuk bumbu mungkin bumbu marinasi atau apanya kita benar-benar khas Thailand ya. Gitu. Oke Kak, mungkin sebelum kita mencari tahu mengenal lebih jauh tentang Thai Cafe ini, aku pengen lebih jauh dulu mengenal kakaknya nih kan. Mungkin kakaknya bisa memperkenalkan diri dari kakak sendiri, kayak kakak tuh lulusan mana dan nama asli sebenarnya. Oke, kalau untuk nama asli itu Wilma Mariana Hasan ya. Aku lahir di Bogor 11 September 2002 gitu. Terus kalau untuk lamanya memang aku di Sukabumi gitu. Pendidikan juga aku lengkap nih, lengkap. Lengkap. Nanti kalau dari SD aku SD Brawijaya, kalau SMP-nya SMP 1 Negeri 1 Kota Sukabumi, SMA-nya aku SMA 3, gitu, SMA 3 Kota Sukabumi. Terus aku lagi menempuh sarjana di Stisik di Gelanggang gitu ya. Kebetulan sekarang semester akhir. Terus mungkin kalau aku karena ada beberapa experience yang bisa sampai ke Thai Cafe gitu. Mungkin karena experience aku dulu memang punya usaha dari berbagai baju, fashion, makanan, ya produksi sendiri gitu. Terus juga mungkin dulu aku pernah berkecimpung di dealer motor itu sebagai sales. Nah dari situ mungkin ada apa ya? Ada ilmu yang aku dapat, yaitu dengan aku terbiasa dengan usaha sendiri dan aku punya ilmu yaitu sebagai marketing lah ya, marketing. Terus terakhir aku berkecimpung di dunia F&B, itu di Like Art Coffee aku selama 3 tahun setengah. Jadi setelah di Thai Cafe ada ide yang muncul untuk ingin buka usaha sendiri yang bermula dari situ. Jadi Thai Cafe ini tuh berdiri bukan karena hanya keinginan yang apa ya, keinginan yang spontan gitu ya, tapi Iya, lebih ke berdasarkan pengalaman kakaknya dalam Dan sesuai fashion mungkin ya, Sesuai fashion. dan ada berapapun juga mungkin relasi dari orang luar atau relasi orang yang memang berkecimpung di F&B itu pun mungkin saya nggak bangun sendiri ya. Yeah. Itu ada beberapa partner juga yang memang bantu saya tentang menu, tentang bangunan apa segala macam. terus mengenai kalau aku boleh gini Kak nanya tentang omset. Kalau omset sebenarnya karena kita memang baru ya, 1 tahun. Bisa dibilang kalau untuk F&B 1 tahun belum terasa apa-apa ya. Betul. Masih modal yang kita keluarkan gitu. Jadi kalau untuk disebut omset mungkin per bulan sih kita masih tipis-tipis lah ya gitu. Jadi kalau untuk bilang nominal karena aku nggak bisa sebutin karena belum konsisten. Ya. Ya. Jadi masih ada plus minus gitu. Jadi TKP ini tuh memiliki berapa karyawan? Karyawan total ada 5. Ada lima. Itu karyawan saja. Karyawan. Tetap berarti Kak ya. Kalau tetap sih kita punya kontrak ya. Oh. Jadi setiap apa ya, ada 1 tahun pertama kerja baru kita kontrak untuk pegawai tetap. Gitu. Jadi mungkin ada masa seleksi per 6 bulan, per 1 tahun itu tetap masih masa seleksi untuk menjadi karyawan tetap. Tapi Kak, kalau misalkan dengan turnovernya karyawan itu apakah menjadi suatu kendala Kak? Misalkan Over karyawan. bukan tapi turnover jadi pertumbuhan karyawan. Oke, Apakah menjadi kendala? kalau untuk itu mungkin saya rasa memang
semua tempat, semua perusahaan itu memang karyawan. Karyawan itu yang paling susah untuk kita keep sebenarnya gitu ya. Jadi pasti aja ada reinkarnasi, entah banyak yang keluar, banyak lagi yang masuk, pasti kayak gitu rotasinya gitu. Mungkin untuk mengatasi kendala itu tentunya aku punya SOP dan kontrak. Jadi mau gak mau kalau misalkan mereka udah mau kerja di TKP itu harus konsisten gitu. Dan ketika misalkan dia keluar dengan tidak baik, ya itu ada konsekuensinya untuk mereka gitu. Jadi kalaupun ada kontrak, mungkin mereka secara gak langsung berpikir untuk bisa konsisten lah kerjanya. Tapi kalau untuk rotasi keluar dan masuk itu pasti. Menurut apa sih dari kakak sendiri sebagai owner dari TKP ini, bagaimana kriteria pekerja yang kakak cari sebenarnya? Oke, untuk pekerja sebetulnya memang aku tidak lihat dari latar belakang pendidikan ya. Lulusan maaf ya, mungkin untuk lulusan SD, SMP itu tidak masalah buat aku gitu ya. Ya mungkin minimal ya 18 tahun karena memang sesuai aturannya 18 tahun. Dan yang terpenting mungkin dari experience juga bisa dilihat dari aku. Dan mungkin kalau dari interview kita bisa lihat bahwa memang orang tersebut memang mau benar-benar kerja atau enggak gitu. Jadi terlihat dari cara dia menyampaikannya, benar-benar dia membutuhkan kerja atau enggak. Dan mungkin dari intinya saya terjun dulu untuk training, jadi lihat dulu. Dan masa training tersebut memang gak lama, sekitar 7 hari atau 2 minggu. Nah dari situ aku bisa lihat dia benar-benar kerja atau enggak. Jadi dalam 2 minggu tersebut itu penyeleksian aku untuk sampai jadi karyawan gitu. Jadi saya interview dulu, ketika interview mungkin ada cara pencapaiannya bagus atau ada experience juga, terus memang benar-benar betul kerja, saya harus cek dulu betul apa enggak. Jadi selama 2 minggu saya cek, kalau misalnya memang bagus saya lanjut gitu. Tapi ngomong-ngomong soal interview nih kak, yang paling jadi poin utamanya dalam interview itu apa sih sebenarnya kak? Kalau poin interview itu sebenarnya lebih lihat terlihat dari mungkin kalian kalau ditanya salary yang kalian dapat berapa. Nah itu ketika kalian jawab mempunyai standar kayak saya punyanya standar segini segitu, kalian harus tahu dulu kalian melamar di mana, F&B atau di perusahaan. Kalau F&B kalian harus riset dulu di mana pendapatan F&B itu di kota ini tuh berapa standarnya. Jadi kalian harus mengikuti dengan standar tersebut. Jadi ketika kalian langsung tembak dengan salary kalian ingin segini, ternyata dari kafe tersebut tidak memberikan segitu, itu jadi poin penting juga untuk saya ya. Penting juga. Jadi mungkin kalau untuk para interview harusnya mungkin lebih lebih menerima untuk kerja awal itu pasti gaji gak akan terlalu besar, dan harus percaya prosesnya gitu. Kadang kalau untuk terutama Gen Z ya, Gen Z itu biasanya pengen instan dan pengen gajinya besar, tapi dia nggak riset dulu, dia mungkin nggak riset semuanya lah, belum riset semuanya. Jadi kalau untuk apalagi pengalaman pertama kerja ya sebisa mungkin kalian bisa menerima dulu untuk awal. Memang nggak semua bisa kasih besar, jadi perusahaan pun pasti lihat feedback kalian dulu. Kalau feedback kalian bagus pasti gaji itu ngikutin kok gitu. Itu sih biasanya perkara dengan pendapatan dan salary. Nah untuk operasional TKP itu dari pukul berapa sampai pukul berapa? Dari jam, sebenarnya kalau untuk sekarang dari jam 11 sampai jam 10. Mungkin kalau bulan depan kita open 24 jam. 24 jam. Dari jam 11 siang. 11 siang sampai jam 10 untuk bulan ini. Ya, untuk mungkin bulan depan 24 jam. Mungkin segitu aja ya kak. Terima kasih banyak atas informasinya yang penting banget, yang menarik dan penting bagi kita. Dan terima kasih juga kakaknya udah mau meluangkan waktu untuk tugas proyek kita. Kita doakan TKP ini bisa semakin maju ke depannya. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.